Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat. Jadi balik lagi nih kita di podcast dari desa. Nah, tamu hari ini nih dari desa sebelah. Jadi bukan dari desa saya ya. Nanti kita langsung lihat aja nih siapa orangnya dan dari mana dia berasal. Inilah dia Valen Cesar. Hai, aduh kemana nih gua kamera? Kamera Sana ya? lu situ. Oke, sip. Halo semuanya. Boleh Le, mungkin lu kenalin dulu lu ya ininya lah, yang penting nama desa lu tersuarakan. Harus ya, karena judulnya podcast dari Yo, desa, makanya harus dan lu kan sebutin gua desanya lu kan gitu. dari desa sebelah. Sebelah ya, seberang jalan raya ya. Ayo. Oke, nama gua Valen Cesar Migi Ramadan. Teman-teman biasanya manggil gua Valen. Valen. Cuman kalau lu ke rumah gua nyariin rumahnya Valen yang mana, mau satu desa lu puter-puterin nggak akan ketemu namanya. Rumahnya Valen yang mana. Oh gitu. Karena panggilan di tetangga dari Iya. kecil sampai sekarang itu gua dipanggil Cesar sebenarnya. Cuman teman-teman deket gua manggilnya Valen gitu. Oh iya ya, jadi panggilan lu di tetangga tuh Iya, Cesarnya karena gitu. iya banyak Yang banget ingin teman-teman. Cesar. Tapi emang bener loh, Cesar YKS itu selalu melekat dari dalam diri gua dari zaman SD. Apa Kan jangan-jangan nyokap lu nyidam? enggak Gitu? dong, kan Enggak, gue enggak. duluan yang lahir baru Oh Cesar gitu. ya guys ya. Jadi gue dari desa Sukaraja, desa seberang lah gitu. Kalau RT-nya RT 3 lah kalau nggak salah ya. Oke, ini warga Sukaraja bermain di desa Bagelen. Bermain di desa Bagelen. Jadi emang ya kita mah rukun-rukun aja Rukun-rukun lah. aja, nggak ada Belum problem gitu kan. kita mau sama desa Cuman mana emang aja. perbatasannya aja jalan raya gitu kan. Oke, nih thank you banget nih Le, lu udah mau Siap. datang di podcast dari desa karena Yoi. gua ngelihat ada sesuatu yang bisa diangkat nih dari wajah lo nih. Waduh, wajah gue apa nih yang diangkat nih? Aduh. Jadi tema pada segmen kali ini nih kita akan ngebahas apa ini, brewok ya? Wow, brewok ya. Brewok ini Gua brewok kira bukan sih? ngulik-ngulik tentang Apa apa. jenggot atau Bisa dibilang jambang, bisa Jambang. dibilang jenggot, bisa dibilang brewok sebenarnya. Tapi gua kalau dibilang brewok itu kurang puas karena dia side-nya kurang tinggi sih. oh Kalau brewok itu ada. lebih side-nya, dia sideline itu lebih tinggi gitu. Oh gitu. Heeh. Oke, nah ini kan tadi temanya brewok ya. Jadi ada brewok yang memang tumbuh secara alami, Ya. ada yang memang disengaja gitu. Nah, Valen ini informasinya memang brewoknya ini disengaja. Disengaja ditumbuhin, Oh, dipaksa ditumbuhin, tumbuh sebenarnya. dipaksa tumbuh Dipaksa gitu tumbuh. ya. Itu pakai obat-obatan Pakai gitu ya? obat-obatan. Jadi sebenarnya gue pakai minoxidil. Minoxidil itu bahan kimia. Lo searching Google juga ada minoxidil gitu. Ya. Dan kadar minoxidil itu yang pas untuk cowok itu 5% dan untuk cewek itu 2%. Dan kalau Sorry, tadi cewek? untuk cewek 2%. Jadi ada minoxidil untuk cewek. Jadi kalau cewek itu mau tumbuhin bulu-bulu apa gitu ya. Rambut biasanya sih, rambut dan alis gitu ya. Oke, gue kira Cewek. emang cewek pengen punya brewok. Jadi kalau cewek itu kan rata-rata insecure karena alis ya. Oh iya. Mereka nggak iya. punya alis jadi malu gitu kan. Jadi ya ada sih cewek yang pakai minoxidil juga gitu. Oke. Jadi nggak cuman untuk apa di Enggak. brewok gitu, Iya, janggut, dia tapi lebih emang ke bisa alis gitu ya. pertumbuhan bulu sebenarnya. Oke. Mau bulu mana yang lu tumbuhin gitu, rambut mana yang mau lu tumbuhin. Gitu. Oke. Lu kenapa kepikiran pengen punya jambang, janggut, brewok tadi kan gitu? Lu ngelihat siapa? Lu pengen keren apa lu ada apa latar belakang lu apa gitu lo pengen punya janggut? Kalau latar belakang dulu sebenarnya gue udah niat itu dari SMA Wih. kelas 12. Jadi gue sama kawan gue ketika itu acara perpisahan kan, wih ayo kita nemuin brewok dulu zamannya wak-waan lah, gue nggak usah sebut merek. Oke, Orang pasti tahu wak-waan itulah, krim-krim itu kan. Mau beli itu tapi harganya mahal banget kan, untuk kantongan SMA itu harganya mahal banget. Jadi Iya. nggak kesampaian. Akhirnya ketika gue masuk kuliah semester 1 gue coba pakai. Cuman gue udah sempat pakai wak-waan itu tuh. Iya. Cuman 1 bulan 2 bulan nggak ada perkembangan. Terus akhirnya gue ngulik YouTube, nemu lah minoxidil ini. Kalau dibilang motivasi, dulu kan gue basket. SMA gue basket. Gue itu selalu ngeliat pemain-pemain basket tuh rata-rata berbrewok lah. Oke. Dan gue ngeliat James Harden, terus kan Stephen Curry, LeBron James gitu kan, gahar-gahar tuh kan.
ketika itu ya gue ngelihatnya cowok itu ya maconya karena ya ada brewok gitu kan, dan gue itu selalu suka jadi trendsetter Oh, di antara circle lah si gitu lah. kalau Di lu circle gitu tuh ya. gue selalu pengen gue yang selalu jadi trendsetter lah gitu. Gue Ya, pengen ya. jadi kayak gitu. Dulu ketika belum ada brewok gue rambut klimis, di antara mereka gue rambut klimis. Gue udah pakai pomade dulu gitu kan. Jadi pas masuk kuliah apa ya kata gue yang buat beda, oh brewok, karena gue niatnya emang dari brewok kan, gue pengen brewokan. Terus juga rata-rata artis-artis pop culture juga kan Iya. rata-rata brewok kayak Drake segala macam, Drake, terus banyak lah artis-artis pop culture itu yang brewokan gitu. Di Indonesia Alex Akbar tuh kan Iya, iya, iya. aktor, dia brewokan juga. Terus sekarang bahkan eh, kayak Raffi Ahmad pun sempet tuh dia brewokan kemarin kan. Iya, iya, iya. Jadi motivasinya itu ya lebih ke pengen tampil beda, terus juga karena gua lihat juga ada Iya. sunahnya di dalamnya kan, ketika lu manjangin jenggot gitu kan, pokoknya ada sunahnya di situ, lu dapet pahala lah. Jadi itu yang motivasi gua gitu, lebih ke menurut gua cowok itu maconya ya ada brewok lah, ada rambut lah, di entah jenggot, entah kumis, entah jambang, entah brewok Tapi gitu. tapi pas lu ngebayangin, ah gue pengen punya jambang nih. Ah, ah. Lu udah kebayang nggak sih lu ketika punya brewok nanti tuh, apa emang ih keren ya? Apa ternyata sekarang di luar ekspektasi atau lu Sebenarnya kalau dulu itu gua nggak kebayang sama sekali muka gua bakal kayak mana gitu waktu brewokan gitu kan, sumpah aja gua nggak ada ekspektasi seperti kayak gitu. Bahkan ketika awal-awal itu kan dia prosesnya nggak langsung ngebet gini kan, ya. dia tumbuh dulu, ada banyak fasenya lah. Fase awal tuh ada bulu halus dulu kan, Oh. gue dikatain tuh sama teman-teman kampus tuh, sama circle gue, kayak monyet. Iya bener, Oh gitu kayak ya. monyet, kayak ya, bahkan di kontak gue itu dia kasih nama Vale Bulu, ada emot monyetnya gitu saking ya. Terus gue tanya kan, sebenarnya lo orang ini suka nggak sih cowok brewok? Kayak suka sebenarnya, cowok brewok itu keren, rata-rata pendapat cewek-cewek itu gitu. Iya. Tapi ekspektasi mereka itu ya kayak Zayn Malik, Karim Benzema gitu-gitu kan. Ketika Oh. ngeliat gua yang begini ya kaget gitu. Jadi ya bilang gua ya kayak gitulah. Tapi ini gak sih, lu prosesnya berapa lama tuh sampai sampai situasi kayaknya biasa aja, terus teman-teman lu kayaknya memang mengakui bahwa lu sekarang keren, atau mungkin malah temen lu tetap tetap aja ngatain lu dengan proses yang udah jadi kayak gini gitu ya? Kalau proses dulu lama ya, kalau tumbuh itu lama, 1 tahun lah, 1 tahun setengah itu baru gua kayak teman-teman gue itu yang orang-orang lain udah menyadari gitu loh, udah Iya, biasa lah, udah bodo iya. amat gitu ya, emang lu brewokan dah gitu aja gitu. Oh, Kayak oke. gue dapet pengakuan, oh ya udah kalau lu brewokan gitu, itu sekitar 1 tahun setengah lah gitu, cukup lama sebenarnya. Oke. Kalau sekarang ya mereka udah santai aja, ya udah gue brewokan gitu, nggak ada yang masalah-masalah lagi Oke. gitu. Ada yang ini gak sih? Ada yang lu ngapain sih brewok-brewok kelihatan tua tahu gitu nggak? banyak banget banyak banget Kan yang kalau begitu. dibilang kayak umur kayaknya lu masih muda Masih ya. muda ya, Masih belum masih lulus ya. masih belum lulus sekarang. Waduh, jadi dibahas nih belum lulus. Jadi lu tadi apa? Pas pas masuk kuliah proses ini lo pengen punya Brewok. brewok sampai sekarang. Sampai sekarang Nah, itu ada perawatannya nggak? perawat. Atau misalnya setelah tumbuh terus oke nih udah tumbuh, udah settle nih digini-giniin nggak nggak merotol. Kalau perawatan gue kan ngoles sehari 2 kali gitu kan, dan itu ngolesnya juga ada efeknya ternyata, ada efeknya di kulit itu, kayak lu kayak iritasi lah, merah-merah, gatel gitu kan. Terus ada kayak kulit kering yang lopek-lopek gitu, kayak ular ganti kulit. Oh. Nah begitu, jadi ketika gua ngoles pasti pagi-pagi gua ke kampus itu di baju gua banyak tuh yang putih-putih gitu, jadi gua atasinnya pakai pakai pelembab lah, kayak kayak semacam aloe vera gitu. Ya. Nah gue pakai itu gitu, jadi biar nggak kering gitu. Oh, perawatannya selama belum tumbuh itu ngoles saja, tapi setelah tumbuh kayak sekarang ini gue lebih intens, gue pakai beard oil supaya nggak kering, supaya nggak apa namanya, dia kayak ketombean itu ada juga, brewok Oh. ketombean, dan dia keriting-keriting nggak rapi itu gitulah. Repot ya dengernya. Sebenarnya repot, makanya gue ini sempet panjang banget
Dan sekarang ini gue rajin trimin lah, 2 bulan sekali lah gue trim, gue pendekin segini lah pokoknya kurang lebih. Karena ya repot kalau panjangnya repotnya karena kalau di mana-mana rambut panjang itu pasti rontok. Jadi perawatannya ya lebih lebih apa ya, lebih intens lah gitu. Kalau panjang Kalau gitu ya. panjang, kalau pendek ya enggak seberapa sebenarnya. Tadi lu ngolesnya itu ada jadwalnya nggak sih, Le? Atau pagi, sore, kayak akan ada krim siang, krim malam tuh kalau Ya cewek-cewek. ada. Kalau sebenarnya perawatannya itu sebenarnya lu sehari lu harus pakai. Oh, Sehari, sehari pakai. jadi nggak boleh bolong. Anjurannya sehari 2 kali anjurannya, tapi nggak masalah kalau lu sehari sekali juga, yang penting jangan hari ini ngoles besok enggak, hari ini ngoles besok enggak, jangan kayak gitu, jangan bolong-bolong gitu. Iya, Yang iya. penting tiap hari intens, jadi jangan putus. Kan dia ada fasenya tuh, fase velus namanya, terus velus awal, velus akhir, terus fase stuck, terminal awal, terminal akhir kalau gua nggak salah ya. Maaf, terminal. Iya, Oke. jadi rambut itu velus itu rambut halus. Heeh. Ntar ketika dia lebat ke velus akhir, stuck itu ketika lu walaupun lu udah ngoles segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja, nggak nambah-nambah. Nah, Iya, terminal iya, awal iya. dan terminal akhir gitu ya ketika udah rambut jadi. Udah rambut jadi lebet lah gitu. Oke, oke. Nah, eh kalau misalnya gua tanya dari keluarga gitu ya. Keluarga lo ada yang berewokan gak sih? Kalau keluarga sih sebenarnya dibilang brewok, bokap gue itu punya brewok, cuman dia peci lah, dibilang bolong-bolong lah. Jadi Ah, lebih tebel itu di bagian kumis heeh. sampai jenggot sini aja. Iya. Gitu. Cuman kalau gua biarin pun ini gua nggak ngoles gitu ya, ya bakal tumbuh tapi di bagian sini doang, di jambang enggak. Oke. Kayaknya sih gitu Gitu. gitu. Karena gue liat bokapku di jambang itu dia nggak seberapa lebet gitu. Nah, lo pas mutusin pengen brewok ngomong nggak ke orang tua? Sebenarnya Atau itu gini apa tuh? gua gua Tumbuh-tumbuh. gua jujur gua nggak ngomong awalnya. Oke. Gua nggak ngomong, gua langsung aja ngoles gitu. Ketika dilihat kok kenapa kulitnya ya ini lagi mau numbuhin brewok, ya udah. Oke, ngapain lah ditumbuh-tumbuhin awalnya gitu. Iya, iya, iya. Lucunya waktu itu pas ya namanya mahasiswa ya, Iya. kantongnya agak pas-pasan, jadi gue sempet di fase yang gue pikir ya udah mulai gak lebet lah, gue biarin lah, gue nggak beli lagi. Bolong lah waktu itu sekitar 1 bulan gue nggak ngoles, bener aja rontok dia, Rontok. bener-bener abis. Gue kaget aja ketika bangun tidur, ya nggak langsung rontok abis gitu, Iya, nggak, iya, iya. pelan-pelan dia, cuman lama-lama kok tipis, lama-lama tipis. Pas ada momen gue bangun tidur, gue kaget kok abis ya kata gue. Terus gua save gini gitu kan, kok makin rontok, ya udah makin abis. Jadi terus nyokap gue langsung lihat kan, ya udah, ih kok jelek gitu tuh dia, nggak Iya, ada iya. berapa malah jelek kayak anak kecil kata dia. Itu dia poin pentingnya, ketika lu punya brewok lu dinilai lebih dewasa Dewasa. lah, lebih dewasa dan lebih kelihatannya lebih punya value lah Iya, gitu. iya. Jadi gue di kayak anak kecil, udah tumbuhin lagi gitu, ya udah, Iya. karena dapet lampu hijau tumbuhin lagi, Dimodalin lagi. dimodalin lagi. Jadi ya mulai dari awal lagi. Sebenarnya sedihnya di situ, gue mulai dari awal lagi, cuman ya ada motivasi lah. Motivasinya gue sering lihat YouTube orang luar tuh kan, treatment brewok, grooming gitu segala macem. Jadi gue ngeliat brewoknya orang luar itu kan keren-keren ya. Iya, Di iya. situ motivasinya jadi gitu. Berarti emang lo research dan cara perawatan itu dari YouTube semua Dari tuh? YouTube, semua pure dari YouTube gitu. Jadi nggak ada personal sharing atau temen lu ada yang berhasil Nggak atau ada. Bahkan sekarang kawan gue yang SMA dulu ngajakin gue brewok, dia baru sekarang ngobat, dia malah sharing ke gue gimana cara-caranya gitu. Jadi gue yang jadi mentor sekarang gitu. Guys, gokil nih yang mau jadi mentor. Langsung DM aja nih Instagramnya nih. Gue sambil minum ya. Oke, oke. Waduh, yang ini sore nih belum ditawarin nih. Aduh, kumilki, mantap. Yuk, Ini rasa apa nih gue? lu Suhadi, Suhadi. susu hazelnut dicampur kopi. Man. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Emang nih rasanya nih di Kumilki? desa siang-siang ini hari ini nggak hujan ya, Iya, tumben. alhamdulillah nih nggak hujan nih. Tapi ntar malam sih gue prediksi hujan sih. Oh, Biasanya gitu fasenya kan. iya ya karena malam tahun baru gitu. Yoi.
siang-siang di desa panas minum ini ya seger lah. Oke. Kumilki. Mantap. Cukup ya iklannya. Jadi yang mau beli nih di daerah Gedung Tataan sebelah Islamic Center. Udah ada ya di online ya? Di GoFood, Di GoFood ya, udah bisa ada ya? diorder di Bisa GoFood, diorder namanya ya? Kumilki. Ini Mantap. kalau yang area Gading juga udah bisa order sih. Oh gitu. Di voucherin juga bisa ini ya. Ya masih belum proper lah untuk voucher. Orang-orang tertentu aja kalau mau voucher. Oke, kita balik ke topik nih, Le. Masih ke brewok gitu. Kalau kisaran budget, kira-kira sampai lu ngerasa jadi nih, lu habis berapa sih? Kalau budget ya per botol itu aja sekitar 120.000. 120.000. Itu gua kalau intens sebulan setengah lah habis. 1 sampai 2 bulan. Satu botol. Satu botol dan itu lu beda-beda kan setiap orang. Kalau gue itu sebenarnya nggak boros-boros amat di botol karena jujur gua jujur agak males lah karena efeknya itu tadi ya. Dia harus 4 jam dibiarin. 4 jam 4 jam dan sensasinya itu kayak kebakar, kayak gatel gitu. Nah, itu gua yang kadangan bikin gua males gitu kan. Dan gua kalau dikisarin budget per botol 120 sampai 150. Itu 3 4 botol, 5 botol. Terus juga ada buat pomnya kan. Ketika lu di fase stuck itu lu udah nggak bisa pakai yang cair. Beda. Kalau lu udah di fase yang panjang stuck itu lu kalau bisa lu pakai yang foam buat nutupin peci. Ini jujur gue masih ada peci nih di sini kayak bolong gitu kan. Nah ini gue masih mau nyambungin ini sih, makanya sideline-nya mau gue naikin lagi. Gue belum puas di segini gitu sebenarnya. Dan ini gue masih ngoles, cuman jarang-jarang aja karena ya malam gitu kan. Malam ya udah banyak lah malesnya. Apalagi ngeliat sekarang udah segini udah banyak malesnya. Sebenarnya nggak boleh ditiru kayak gini. Harus rajin ya. Harus rajin supaya ya nggak lama waktunya. Gua cukup lama di sini. Gua dari semester 2 mau masuk semester 2 sampai sekarang semester 9. Waduh, jauh juga. 9. 2 Jadi ke 9. 7 semester itu sekitar berapa? 3 tahun ya? 3 tahun, Iya. 3 tahun lah, 3 tahun setengah. Dan itu lama banget kan. Ya walaupun gue biarin nggak ngoles pun ya tetap segini-gini lah gitu. Kalau budget ya 1 sampai 2 lah. Untuk rentan waktu tadi ya sekitar 1,5 tahun lo ya. Untuk 1,5 tahun. Iya. Okay. Lumayan. Tapi ada nggak sih nanti fase di mana lu memang ya udah gua nggak ngoles, gua nggak ngapa-ngapain tapi memang masih bisa tumbuh gitu? Iya. Ada nggak? Ada fasenya sekarang ini. Gua kayak nggak mau ngoles. Cuman ketika gue lihat masih peci ya udah gue ngoles. Ntar besoknya gue nggak ngoles lagi. Gue lagi fase yang gitulah. Tapi ya tetap tumbuh, tetap segini-gini aja gue jaganya pakai beard oil. Kalau beard oil kan lu cuma minyak doang, mau tidur lu kasih aja gitu kan. Atasinya gitu supaya nggak rontok karena notabene namanya rambut, pertumbuhan rambut itu pasti ada rontoknya. Gitu. Iya. Mau sepanjang lo apapun rambut pasti rontok. Lo rambut gondrong lo pasti ada rontoknya gitu. Oke, ini mantep banget nih informasinya ya. Jadi buat masyarakat semua nih. Jadi kalau kita pengen punya brewok terus ngebayangin kayaknya oke, kece, tapi ini nih cerita prosesnya sedih banget sih, harus suka dukanya ngolesnya gitu. Rutin ngoles, terus harus ngerasa kayak iritasi berjam-jam. Nah, itu memang harus konsisten. Harus konsisten dan komitmen sebenarnya sama diri sendiri. Dan keselnya sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi di luar sana yang tiba-tiba tring langsung jadi brewok. Waduh, saya di situ kadang saya merasa sedih lah. Gak apa-apa. Itu instan dan langsung hilang. Langsung rontok kalau HP-nya nggak ada. Tapi emang kalau lo mau coba ya, lo pakai itu dulu deh. Lo pakai itu kira-kira cocok nggak nih di muka gua gitu kan? Karena kan beda muka pasti bentuknya beda. Ada yang full, ada yang cuman garis jambangnya doang, ada yang kumisnya kayak mana, banyak kan bentuk-bentuknya kan. Jadi emang kalau bedanya dulu sama sekarang, dulu lu nggak nyobain sama sekali kan aplikasi instan punya brewok kayaknya oke nih gitu. Jadi lu memang modal
modal niat nekat aja nekat sih. karena lu terinfluence dengan beberapa orang-orang tadi kan. Banyak beberapa orang termasuk Tuku Wisnu tuh keren juga tuh brewoknya tuh. Dia sideline-nya pendek, nggak tinggi amat, tapi full gitu. Maksudnya nggak yang sampai atas gitu kan. Dia cuma garis bawah sini doang kan. Tuku Wisnu itu kan. Dan itu cakep sih menurut gua. Iya, Tuku Wisnu ya. Nggak, kalau yang full juga terlalu serem sih, kayak James Harden tuh terlalu serem menurut gua kalau untuk kita ya. Karena gua pernah ngalamin tuh. Gue yang pernah fase panjang banget, nanti bisa gue tunjukin lah fotonya. Oke, tunjukin ya. Di fase yang panjang banget itu rambut gue masih panjang juga, nggak panjang-panjang amat sih. Gue sempet niat gondrongin juga, cuman kalau rambut susah banget sih gue niatin ngumpulin buat gondrong, karena mahasiswa kan ya udah sih motivasinya pasti gondrong gitu kan. Mahasiswa pasti gondrong, cuman nggak tahu sih, kalau gue susah aja sih di rambut. Kenapa lu? Apa karena ada fase gatel terus lu? Satu itu gatel. Gue juga dulu pernah sih segini sih. Gatel kan? Mahasiswa. Gatel kan? Ngerasain gatel dan rontok. Parah ya. Parah rontoknya itu. Jadi ketika lu mandi segala macam rontok, wah di situ sih gatel dan rontok itu. Jadi bagaimana tadi gua? Pengen punya rambut gondrong tapi kayaknya nggak kesampean. Iya, jadi gue pernah di fase yang berewok panjang gitu kan, dan ya apa ya, orang liatnya juga serem gitu. sih, serem. Orang liatnya serem dan juga banyak lah konotasi negatifnya lah. Ketika lu mau bener asli, ketika lu mau munculin sebuah value yang positif, ketika lu berewokan itu malah, kalau brewok lu nggak terurus dan panjang banget gitu ya nggak ini juga, kecuali panjang tapi terurus ya gitu. Beda kan brewok nggak kerawat sama brewok yang kerawat gitu. Jadi gua ya ngalamin lah banyak kayak gitu, dibilang kayak gitu apa teroris. Ada yang bilang woi lu kayak teroris. Gue pernah di pengajian nih, gue yasinan ceritanya, ya orang meninggal di tetangga gue. Gue baru datang duduk langsung bilangin, wah teroris nih katanya. Waduh, kata gue ya cengar-cengir aja. Gue cengar-cengir aja ya, udah biasa lah dia ngomong kayak udah biasa lah, teroris segala macem. Terus jaula gitu-gitulah, banyak lah yang bilangnya. Gue ketika itu gue kan magang di kantor waktu itu. Gue sengaja emang gue cuman cukur rambut, gue nggak mau cukur brewok. Gue lihat lah PIC gue gimana nih reaksinya. Gue masuk ya, orang-orang terkaget mungkin mau negur karena baru kali ya. Jadi ketika PIC gue sih yang ngomongin awal-awal, dicukur gitu, dirapihin kayak atau apa, ya udah akhirnya gue rapihin, gue save lah, gue dirapihin tuh. Jadi udah sepanjang waktu gue magang itu udah deket kan sama orang-orang, baru orang-orang tuh cerita first impression gue pada saat itu. Ya udah, jadi ya benar, gue kira lu ini orang yang nggak mau salaman kata dia. Orang yang nggak mau salaman, orang yang alim gitu, orang-orang yang begitulah gitu kan. Ternyata enggak juga ya tadi. Ya benar, gue brewok ini untuk fashion kata gue kan, untuk buat ningkatin value gue gitu kan. Ya walaupun ada sunnahnya juga sih betul. Terlepas dari itu sunnah segala macam, ya gue pengen dari segi fashion gue dapet gitu. Karena gue kesel gini, kenapa ketika gue brewok kan gue dituduh bukan dituduh ya, tapi orang mikirnya begitu. Tapi ketika kayak influencer kayak artis-artis pop culture, artis-artis luar negeri, terus juga pemain-pemain bola, pemain-pemain basket nggak dituduh begitu. Padahal mereka berewokan juga gitu. Apa bedanya gua sama mereka gitu? Bahkan kan? Ada yang style apa tuh, karena cingkrang juga kan ya? Banyak influencer fashion di luar sana yang celananya juga cingkrang gitu kan. Terus mereka brewok kan nggak dituduh tuh yang begitu-begitu gitu. Kenapa kita yang celananya di atas lutut dan punya brewok? Ya namanya inilah ya, masyarakat netizen ini. Namanya masyarakat desa, masyarakat kita ya kan. Kita belum jadi apa-apa, makanya dituduhnya negatif. Betul. Tapi ya banyak lah pelajaran-pelajaran yang diambil selama inilah gitu. Mantap. Oke leh, thank you nih pengalamannya ya, gimana lo numbuhin jenggot lo nih, brewoknya tadi udah dikasih tips-tips ya, gimana cara dia. Tipsnya tapi tetap
komitmen, konsisten, niat sebenarnya sih. Tapi itu belum tentu apa yang lo pakai belum tentu berhasil di orang lain gitu. Betul, ya? belum Oke. tentu karena beda-beda kan setiap orang, setiap gen, setiap ya beda-beda lah. Efeknya juga beda-beda di orang gitu sih. Lo ada channel panutan nggak mungkin bisa disebar nih sebelum ditutup? Channel panutan, gua ngikutin ini Bro Gamal, gue manggilnya Bro Gamal. Oh, Bro Gamal. Jadi ada dia di YouTube, dia ada di Instagram juga ada Mr. Brewok. Terus di YouTube-nya Bro Gamal kalau nggak salah, di YouTube-nya ada. Tapi sekarang lebih intens ke bahas-bahas yang umum sih. Kalau dulu intensnya di Brewok, cuman karena udah lama ya. Jadi lu bisa ikutin dia aja lah gitu. Oke, thank you untuk Yoi. sesi kali ini, Valen Cesar. Yoi. Saya tutup podcast dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.